Dua. Kami dari Polrestabes Semarang atas perintah dari Bapak Kapolrestabes akan menggelarkan atau menyampaikan hasil upaya ungkap kasus yang dilakukan jajaran Polrestabes Semarang selama kurun waktu 2 minggu terakhir terhitung dari mulai 1 Januari 2023. Dalam kesempatan ini ada beberapa kasus yang sudah kita lakukan pengungkapan baik dari polsek-polsek maupun Polres, termasuk Satreskrim dan Satres Narkoba. Ada 2 kasus penganiayaan mana? Kasus penganiayaan, 2 tersangka. Satu lagi. Nah, ini kasus penganiayaan, satu lagi mana? Satu lagi. Dik, mana? Yang tadi Mana pagi. tadi yang katanya yang tadi katanya nangkep pacarnya lagi selingkuh, ya? Kamu tersangka yang mana? Kamu tersangkanya? Kamu yang nangkep pacarmu selingkuh? Ya, oke. Duduk, ini 2 tersangka penganiayaan, satu terjadi di Semarang Utara. Semarang Utara juga. Semarang Utara dua-duanya. Yang kedua, kasus Curanmor Roda 2 yang diungkap oleh unit Resmob. Ada 2 orang kita amankan kasus curanmor. Nanti ya dulu. Dengan TKP di Semarang Timur. Ada 3 kasus yang berhasil kita ungkap dan terhadap tersangka 2 orang mana? 2 orang, angkat tangan aja. 3 orang. Angkat tangan. Nah, yang 2 orang yang ditangkap Resmob, 3 orang yang ditangkap Resmob ini sudah kita lakukan tindakan tegas terukur pada masing-masing tersangka. Mereka melakukan di 3 TKP di sekitar Semarang Timur. Yang kasus curanmor yang kedua untuk roda 2 di Semarang Utara. Nah, yang sempat viral kemarin yang melibatkan anak kecil yang dibawa oleh bersangkutan. Terus yang ketiga kasus curanmor roda 4 yang terjadi di wilayah Jalan Sriwijaya, mana? 2 orang terhadap yang bersangkutan mencuri mobil minibus, mikrobus, juga sempat viral kemarin. Dan yang keempat kasus pencurian lampu sirkuit TKP di Mijen yang diungkap oleh Polsek Mijen, 1 orang. Masih ada DPO berapa orang lagi? 2 orang lagi. Yang kelima kasus perjudian di wilayah Semarang Barat. Tersangka seorang wanita, status sebagai apa, Bu? Ibu, ya, di perjudian sebagai apa? Penjual. Yang keenam kasus penipuan penggelapan. Ada 4 kasus penipuan penggelapan, 3 kasus penggelapan dalam jabatan, karena tersangka 3 orang penggelapan dalam jabatan. Nah, masing-masing dengan perannya sebagai karyawan di tempatnya masing-masing melakukan penggelapan terhadap hasil-hasil ataupun uang yang dibayarkan oleh klien-kliennya. Terus yang ketujuh, kasus penyalahgunaan narkoba, ada 2 kasus, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kasat Narkoba. Dan yang ke-8 ada pengungkapan kasus terkait masalah penebangan pohon di sekitar area zona hijau kawasan Waduk Jatibarang. Kita mengamankan 15 orang. 15 orang ini masih dalam perjalanan ke sini. Nantinya akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap ke-15 orang ini untuk mengetahui siapa yang menyuruh melakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Ini kan yang pertama, ya? Ya. Ini untuk pemeriksaan unsur-unsur penculikan apakah bukti dan akan lanjut untuk pemeriksaan seperti apa. Ini orang tuanya kemana saja? Ada orang tua Orang tuanya nanya, Mas. Jadi awal datangnya tersangka itu ke warung kita itu minta minum. Setelah kita berikan minum, dia meminta karung bekas yang di sebelah saya itu ada pohon besar.
saya berikan, silahkan Pak kalau mau diambil. Setelah itu tersangka pergi dan datang kembali setengah 4 pagi. Datang ke warung kita untuk minta dianterin ambil rongsokannya dia. Sudah kami antarkan. Setelah kami antarkan, saya duduk sama istri saya di dekat Gapura Permata Hijau. Tersangka itu langsung membawa lari motor saya dan anak saya. Dan dia katanya izin sama saya, padahal sama sekali tidak. Semarang Kota, jadi sudah pernah melakukan juga data 378. Pak sore. Mana respon? Saya 3 orang. 3 orang. Step. Bopong Pak Jur. Budi. Ngadep, Bos. Angkat Pak Jur. Gendong. Pojok sana, pojok belakang. Pojok sebelah, pojok. Ah, wes apa wes ya. Enggak apa situ aja ya. Geseran iki. Geseran. Gampang geser. Geser. Wah, madep rono. Adep marep we. Sebelum Amor yang dilakukan oleh unit Resmob berawal dari viralnya video seperti yang kita lihat ini. Terduga pelaku yang membawa sajam yang akan beraksi atau yang akan beraksi atau sudah beraksi ini? Sudah beraksi ya? Ini sudah beraksi. Nah, itu sudah beraksi belum itu pada saat itu? Sudah ya? Nah, jadi kasus ini pada saat beraksi berarti ya? Video ini. Nah, viralnya video ini kemudian kita lakukan identifikasi terhadap para pelaku yang ada di video ini dan kebetulan salah satunya teridentifikasi atas nama Markus. Ya Markus, mana? Nah, kamu yang mana itu di situ? Yang pakai samurai itu di belakang. Nah, kenapa dia teridentifikasi? Karena sebelumnya atau pada dulu yang bersangkutan ini pernah sebagai korban pembacokan di sini, makanya dengan mudahnya dia teridentifikasi. Ternyata sekarang dia menjadi pelaku dalam kasus curanmor. Kemudian kita dalami hasil dari CCTV ini, kemudian terhadap tersangka kita amankan di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Markus. Betul ya Markus ya? Dari situ kemudian dikembangkan ke pelaku Budi Lestiono, yang mana? Adiknya Markus ini? Kamu adiknya Markus kan, Du? Nah, kemudian kita kembali ke pelaku Budi Lestiono, kemudian setelah kita lakukan langkah penyidikan lebih lanjut, mereka mengakui sudah melakukan kejadian TKP curanmor ini ada di 3 tempat. Sementara untuk TKP yang sesuai dengan ada di video ini terjadi di tanggal 11 Januari sekitar pukul 6.30 pagi di Jalan Kampung Utri, Kelurahan Kebun Agung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dengan pelapor atas nama. Kemudian dari hasil pengembangan telah diamankan 3 orang tersangka. Yang pertama atas nama Markus Tarikus Nadi alias Markus, angkat tangan. Yang kedua Budi Lestiono, dan yang ketiga Muhammad Yulianto. Untuk peran masing-masing silakan dijelaskan. Markus jelaskan.
Saya namanya Yang Terbatas. Menghadap depan. Ah. Kita ada awalnya. Awalnya muter-muter Pak. Belok ngarep dulu. Terus ada motor, Belok ngarep. ada motor diambil sama adik saya. Terus didorong sama ini teman saya langsung Yulianto Pak. Saya nututin dari belakang. Gitu. Itu di yang kejadian ini yang viral atau semuanya begitu? Yang vario merah Pak. Sajam itu. Iya. Bukan. Kalau yang sajam itu saya sama teman saya mabuk di apa? Tidak ingat teman saya yang mana. Saya yang dorong. Oh berarti temennya beda-beda, nggak selalu bertiga ini? Udah. Kalau yang bertiga ini yang vario merah tadi? Iya baru vario merah itu. Nah kalau yang tadi yang di video tadi? Kalau yang putih saya beli Pak sama teman saya. Yang sahabat saya itu. Nah ini yang tadi yang viral ini apa? Yang pakai sajam itu loh. Nah ini yang ini apa? Itu vario yang baru Pak. Ya lagi ngapain itu? Itu ngapain? Ceritain. Kalau itu saya yang ngambil Pak. Saya dorong. Jangan tadi ada. Itu sama siapa? Sama siapa itu? Lupa Pak, ya teman saya Pak sama. Korbannya siapa itu korbannya? Saya minum sih Pak. Dan tidak ingat apa-apa. Terus bawa samurai ini buat apa di situ? Bawa samurai itu kan saya buat jaga-jaga Pak. Saya kan habis di peraya Pak di Bajau. Saya kemana-mana bawa itu Pak. Pasti lagu itu saya Pak. Di rumah. Kapan? Udah Wah, sekitar udah ingat, Pak. 6 bulan ya. Nggak ingat Pak. Umuran 6 bulan. Setelah ini kamu dengan berapa orang lagi? Ada berapa yang kamu? Cuma bertiga ini. Nah itu karena yang tiga ini. Yang ini saya lupa. Yang ini. Dulu itu sopo. Ajarnya nggak jelas sih Pak. Bener atasi. Ketinggalan Oke. Pakai obat ya? Kamu pakai obat? Gus. Oh ditangkap kasat narkoba nih. Si pasien. Oke cukup. Terus ada berapa TKP? Berapa motor kamu semuanya? Semuanya ada 3 motor yang putih saya beli Pak. 3 motor semuanya? Iya. Cuma teman-temannya beda-beda? Atau sama yang Teman semua? saya sama ini yang beda satu itu yang saya lupain Pak, ada bawa motor. Nah, kamu kenal nggak itu? Yulianto kenal nggak itu? Kamu kenal nggak? Oh saya kerja cuma bertiga. Kalau itu lain lah. Bukan itu, berapa motor yang kerja bareng? Yang sama Sama mereka, sama Marcos ini kan berapa motor? satu baru merah dua. Hah? Baru merah. Baru merah. Nah, terus yang 2 lagi? Ini sama temen mereka. Nah, kamu berapa motor yang sama dengan abangmu? Yang tadi? Yang ini bukan kamu? Bukan. Nah, kamu kok bisa nggak ingat, Gus? Ini saya Pak. Iya, sama siapa? Saya 2 orang. Nanti diperiksa kasat narkoba dulu Iya. lah. Cek urin ya. Iya Pak. Ya, dicek urin sama kasat narkoba ya. Iya. Saya 2 orang. Teman saya kabur. 2 lagi siapa? BB-nya diangkat. Samurai guys. Mantap. Dulu kan buka. Oke, dari. Marcos Horizon. Ngadep sana, ngadep depan. Udah, cukup. Yuk. Yang mana lagi? Selanjutnya kasus yang terjadi atau terjadi tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 3 pagi. TKP di Tambak Mulyo, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara. Sebagai pelapor adalah di mana
Sebagai korban ada 3 orang kakak beradik semuanya ini, yaitu pertama Mulyono, yang kedua Budi Utomo, dan yang ketiga Abdul Wahid sendiri selaku pelapor. Dengan kronologis peristiwa di mana pada hari Minggu sekitar tanggal 8 Januari tersebut pelaku ini sedang tidur dengan istrinya, kemudian pelaku ini ketika tidur mungkin dia habis mabuk juga, kemudian dia mendengar ada temannya yang menggedor-gedor ataupun mencoba mendobrak rumahnya. Menurut keterangan pelaku, memasuki rumahnya tanpa seizin dia. Nah, karena mungkin ketika sebelum tidur atau pada saat mabuk dia merasa sedang bermasalah dengan teman-temannya itu, akhirnya si pelaku terbangun dan mempersiapkan diri dengan membawa sajam, kemudian melakukan penyerangan terhadap ketiga korban ini. Dari kejadian ini korban akhirnya dirawat di Rumah Sakit Sultan Agung, dengan salah satu korban mengalami amputasi di ibu jari sebelah kiri. Terhadap pelaku kita kenakan pasal 351 dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Ada yang ditanyakan terhadap kasus ini? Hubungan antara pelaku dengan korban itu apa? Tetangga. Tetangga. Sebelumnya ada masalah atau alasan bermasalah dia? Langsung. Awalnya masalah apa, Mas? Masalahnya saya banyak yang anak kecil yang selamat itu teman saya suruh beli es, saya kasih apa kan orangnya tidak ada, lalu dia melakukan saya sambil menemukan itu, dan selalu saya dikasih rokok teman saya yang lainnya, saya pergi beli es di terus keluarnya dia masih melototin, tapi dia jangan pusing, saya langsung masuk ke kamar itu. Jadi kamu terganggu ya waktu digedor pintu terus? Iya. Oh, terus kamu Saya langsung nyerah? tidak nyerah. Saya langsung panik, Bangun. bangun, dia masuk kamar itu saya serang. Pakai apa? Pakai pisau. Mereka bawa apa? Tidak apa-apa. Alasannya gedor. Orang dua di dalam rumah kan. Enggak kamu tanya, langsung kamu serang, enggak tanya maksudnya datang gedor-gedor pintu ngapain? Kan saya nggak tahu itu, cuma jelasin itu sambil duduk-duduk gitu. Oke, cukup. Videonya enggak ada. Oh, itu Ini yang buat potong jari nih, pisau yang ini, atau ada pisau lain? Jadi dia menggunakan 2 pisau, cuma yang menggunakan untuk potong jari nih. Sumanto. Jadi cerita lengkapnya kurang lebih seperti ini. Yang bersangkutan pulang mabuk dari tempat mbaknya menuju arah pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulangnya dia melewati sekelompok korban ini, sedang ada di sekitar itu juga sedang mabuk. Nah mungkin karena mabuknya dia tadi mencari nama selamat itu untuk minta tolong beli es, cuma karena dia mabuk mungkin ada suara atau ininya kurang pas dipandang sama teman-temannya. Nah dari situ, dan kebetulan mereka sendiri antara dia dengan korban ini juga sudah pernah ada masalah masa lalu itu, yang akhirnya mungkin si korban akhirnya terpancing emosi, dia yang baru sampai rumah langsung tidur, si korban kemudian mendatangi. Ketika didatangi di rumahnya, sebenarnya didatangi sempat dibukakan oleh orang tuanya, oleh bapaknya si tersangka ini. Jadi cerita yang disampaikan di luar bahwa ketiga orang ini melakukan pengerusakan terhadap rumahnya tersangka ini tidak dapat dibuktikan sementara ini.
Dan hal ini juga dilaporkan oleh tersangka kepada kami terkait masalah pengerusakan. Dan sudah kami lakukan oleh TKP, sejauh ini belum bisa dibuktikan terkait masalah pengerusakannya. Justru yang mungkin karena ada permasalahan tadi di awal, si tersangka yang merasa mungkin ketakutan mendengar si korban teriak-teriak ngomong genah-genahan, ya akhirnya dia mempersiapkan diri dengan membawa sajam ini, mengamankan istrinya, kemudian dia melakukan penyerangan. Demikian cerita kronologis kurang lebih. Pertama atas nama Sunyaryo sebelah kiri, ini merupakan residivis tahun 2016, itu terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan divonis kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Kemudian untuk kronologis penangkapannya, jadi berdasarkan informasi masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Kemudian anggota melaksanakan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti kurang lebih sekitar 0,8 gram. Kemudian tersangka di TKP yang kedua yaitu Ari CS, ya, ini baru keluar tahun 2019 di Lapas Nusa Kambangan. Jadi yang bersangkutan pada saat kita melakukan penangkapan yaitu sedang berkumpul beserta rekannya, baru menerima SMS ataupun WA terkait dengan lokasi foto ataupun web di mana di situ ditemukannya lokasi narkotika. Kemudian kita kembangkan di wilayah Pandian Lamper, kemudian ditemukan lokasi pengambilan narkotika yang rencananya akan mereka konsumsi bersama-sama. Jadi untuk ketiga perkara ini, ketiga tersangka ini merupakan residif, 2 diantaranya residif, sehingga dilakukan penahanan dengan sangkaan pasal 114, 122 dan 127 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Terima kasih. Pak, perannya kurir atau vendor ya? Untuk berdua ini perannya pengguna, tetapi karena dia residivis sehingga dilakukan proses penahanan. Apabila berbeda dengan perkara yang lainnya, apabila pengguna dilakukan proses rehabilitasi bila ada hasil dari tim asesmen BNNP. Terima kasih. Masih dibedalkan dari lapas ya? Ya, untuk yang di atasnya kita masih dalami untuk proses penyelidikan. Ya, kemungkinan memang mengarah di sana karena yang bersangkutan ini kan residivis dari Kedung Pane dan Nusa Kambangan, sehingga operatornya memang diduga dari arah sana. Total semuanya. Untuk barang bukti kurang lebih sekitar 1,3 gram. Siap. Alhamdulillah.